Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Afrianto, mahasiswa Universitas Pamulang. Saya akan mencoba mereview sebuah jurnal. Jurnal disebutkan dengan judul Development and Future of Compression Combined Digital Image Encryption, literatur review. Penulisnya Yifeng Lin, Yuer Yang, dan Pei Li. Pada tahun 2025 dipublish di Digital Signal Processing Elsevier volume 158. DOI-nya ttps://doi.org 10.1016, dan selanjutnya bisa kalian cek saja dengan mengklik tautan berikut. Direview oleh saya sendiri, Kurnia Afrianto. Dosennya Dr. Arya Ardiaksa, Waskita SSI MSI, pada mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Berikut adalah penampakan halaman depan dari jurnal tersebut. Selanjutnya adalah permasalahannya. Permasalahan yang diangkat dalam paper ini adalah lonjakan besar dalam volume data digital, khususnya citra digital, yang menimbulkan tantangan besar terhadap keamanan informasi, terutama karena kerentanan terhadap penyadapan dan pencurian data. Proses tradisional setelah dikompresi lalu dienkripsi tidak efisien dalam hal waktu, kompatibilitas algoritma, dan penggunaan sumber daya. Belum adanya tinjauan literatur secara sistematis membahas kombinasi kompresi dan enskripsi citra digital atau compression combined encryption dari perspektif akademik. Metode yang digunakan, paper ini menggunakan metode literatur review sistematis terhadap algoritma compression combined digital image encryption atau biasa disebut CCA dari tahun 2005 hingga tahun 2023. Beberapa pendekatan yang dibahas meliputi ROI based algorithm, menitikberatkan pada area penting dalam gambar, disingkat region of interest. Selanjutnya block based compression encryption, pemrosesan blok gambar terpisah yang dipilih untuk efisiensi. Selanjutnya ada metode chaotic systems, penggunaan sistem chaos untuk keamanan tinggi. Lalu ada SPIHT based scheme, menggabungkan teknik wavelet compression dengan metode enskripsi. Selanjutnya ada fixed length dan variable length coding, menerapkan model pengkodean terstruktur untuk efisiensi keamanan. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan informasi entropi serta pengujian keamanan seperti sensitivitas kunci, MSE atau PSNR, dan efisiensi waktu. Berikut sedikit penjelasan gambarnya mengenai ROI based algorithm. Di atas adalah perbandingan traditional compression dengan CCA ya. Jika traditional compression ini dimulai dari original image, lalu dikompres, lalu dienkripsi, setelah itu diproses, lalu ditransfer. Untuk metode CCE, original image, enskripsi, dan kompres dikompres lagi menjadi compress combined algorithm. Lalu diubah menjadi sebuah coding, lalu diproses image-nya, lalu mulai tahap transfer. Selanjutnya untuk block based compression encryption, pemrosesan blok gambar terpisah yang dipilih untuk lebih efisien. Begitu adalah yang di bawah adalah proses tradisionalnya, gabungan ini ya, maaf. Setelah dikompres dan di-encrypt, lalu di-combine algoritmanya menghasilkan sebuah coding yang di bawahnya image itu di-split menjadi beberapa bagian. Setelah itu masuk lagi ke tahap coding. Setelah itu beberapa bagiannya diproses lalu ditransfer. Ada juga yang telah melalui proses kombinasi kompres, decoding, lalu masuk ke bagian proses image, begitu seterusnya. Selanjutnya dengan metode chaotic system, mohon maaf tidak ada gambar ilustrasinya. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai metode chaotic system. Chaotic system adalah enskripsi yang menggunakan prinsip chaos, sistem matematika yang sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada nilai awal. Dalam konteks era digital,
Metode ini menghasilkan pola enskripsi acak dan sulit diprediksi, sehingga membuat citra lebih aman dari serangan seperti brute force atau analisis statistik. Selanjutnya ada SPIHT Basecamp, penggabungan teknik wavelet compression dengan metode enskripsi. Berikut gambar yang menggunakan SPIHT dan sebelah kanan adalah gambar yang tidak menggunakan SPIHT. Lebih lebih acak ya dibandingkan tanpa menggunakan SPIHT. Selanjutnya ada fixed length dan variable length. Intinya keduanya menerapkan model pengkodean struktur untuk efisiensi dan keamanan. Perbedaannya di fixed length coding, setiap data, misalnya pixel, diberikan kode dengan panjang tetap. Ini lebih sederhana dan cepat, tapi kurang efisiensi dalam ukuran. Untuk variable length coding, data yang lebih sering muncul diberi kode lebih sedikit, pendek, sementara yang jarang datanya itu diberi kode lebih panjang. Ini lebih efisien karena dalam kompresi dan bisa disatukan dengan eksekusi untuk meningkatkan keamanan. Sama-sama lebih baik, namun untuk yang variabel hanya kode yang panjang aja yang diberi variabel yang lebih panjang. Selanjutnya adalah kelemahan dan kekuatannya. Untuk kelebihannya, integrasi proses kompresi dan enskripsi dalam satu tahap hemat waktu dan sumber daya. Tingkat keamanan tinggi melalui sistem chaos, spermetric, dan pengkodean acak. Efisiensi komputasi meningkat, lebih cocok untuk sistem real time dan lingkungan seperti cloud atau IoT. Bisa dioptimalkan untuk berbagai jenis citra termasuk citra medis, video, dan gambar warna. Kelemahannya adalah beberapa metode masih memiliki kompleksitas matematis tinggi dan sulit diimplementasikan secara praktis. Tantangan pada konvergensi optimasi algoritma dan penentuan batas bawah kompleksitas waktu. Evaluasi masih terbatas pada metrik teknis, belum semua mempertimbangkan pengalaman pengguna akhir secara menyeluruh. Masalah pada dimensionality reduction dan penanganan spermetric masih menjadi tantangan riset ke depannya. Selanjutnya resume akhirnya, kombinasi kompresi dan enskripsi citra digital atau CCE adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan keamanan dan efisiensi dalam pengolahan data digital. Metode ini lebih unggul dibandingkan pendekatan tradisional karena efisiensi waktu dan keamanan yang lebih tinggi. Tantangan ke depan meliputi optimasi konvergensi algoritma, evaluasi kuantitatif yang lebih baik, dan penerapan pada lingkungan nyata seperti IoT, 5G, dan cloud. Penelitian ini membuka banyak peluang baru untuk mengembangkan algoritma CCE yang lebih cepat, ringan, dan aman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selanjutnya bisa dipergunakan untuk sebagai bahan pertimbangan penelitian lanjutan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman kalian semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.